Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Simak ya video penjelasan teacher berikut ini. Nah, memasuki tema 3 kali ini, kita akan banyak belajar tentang beberapa karya penemuan, beserta tokoh-tokoh penemunya. Tetapi sebelumnya, teacher akan memberikan persepsi tentang beberapa tokoh penemu yang ada di dunia ini. Di antaranya adalah Albert Einstein, yang kita kenal sebagai bapak teori relativitas. Lalu ada Madame Marie Curie yang berperan besar dalam penemuan unsur radium, di mana unsur radium ini sangat bermanfaat untuk bidang kedokteran dan ilmu radiologi. Lalu ada Ernest Rutherford yang berjasa dalam penemuan atom, serta Alexander Graham Bell yang berperan besar dalam penemuan pesawat telepon. Kita juga mengenal Elon Musk yang baru-baru ini telah membuat takjub dunia karena telah mengembangkan roket luar angkasa yang dapat kembali lagi ke bumi setelah mengantarkan satelit mengorbit di luar bumi. Beliau juga memprakarsai pengembangan mobil listrik dengan brandingnya yang terkenal, Tesla. Ya benar, beliau sangat terinspirasi dari tokoh penemu arus listrik bolak-balik, Nikola Tesla. Dunia Islam pun mempunyai beberapa tokoh penemu yang luar biasa. Di antaranya adalah Avicenna atau Ibnu Sina, merupakan tokoh muslim yang berperan besar dalam beberapa penemuan di bidang kedokteran. Lalu Al-Khawarizmi, yang merupakan bapak penemu angka 0 dan ilmu algoritma. Lalu ada juga Al-Kindi di bidang filosofi dan Ibnu Battuta yang berjasa untuk pembuatan peta dunia. Pada pembelajaran 1, subtema 1, kita akan banyak membahas tentang peranan listrik dalam kehidupan manusia. Saat ini energi listrik memegang peran yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang pasti memerlukan energi listrik. Bahkan bisa dibilang, manusia sangat bergantung kepada listrik. Mulai dari pencahayaan, manusia memanfaatkan energi listrik untuk penerangan, misalnya lampu. Lalu energi listrik juga menghasilkan panas. Kita kenal dalam kompor listrik. Lalu ada juga energi listrik yang menghasilkan gerak, misalnya pada mobil listrik. Lalu apa saja jenis-jenis energi listrik? Nah, berikut adalah pembagian energi listrik dalam beberapa kategori. Berdasar cara mengalir, energi listrik terbagi atas 1. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah besar yang tidak mengalir, contohnya terbentuknya petir. Yang kedua, listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir melalui penghantar yang menghubungkan kedua kutubnya. Kemudian, berdasar jenis alirannya, energi listrik terbagi atas yang pertama, listrik AC atau alternating current yang mengalir dari sebuah kutub asal menuju kutub lainnya, dan demikian seterusnya. Sumbernya biasanya berasal dari PLN. Kemudian, listrik DC atau direct current yang mengalir satu arah dari kutub positif menuju kutub negatif. Kemudian, rangkaian listrik terbagi atas rangkaian seri yang sejajar dan tidak bercabang, serta rangkaian paralel yang berderet dan bercabang. Sumber energi listrik yang biasanya kita pakai adalah sumber energi listrik primer, yaitu baterai. Baterai terdiri dari kutub positif yang disebut kanoda dan negatif yang disebut anoda. Selanjutnya, ayo kita belajar menjadi seorang penemu.
Beberapa aplikasi yang ada pada smartphone kita membutuhkan ujung jari kita dalam menjalankan operasionalnya, baik dalam membuat angka, huruf, bahkan gambar. Namun terkadang kita mengalami kesulitan dalam menggerakkan ujung jari kita di atas layar smartphone. Sebab itu, kita membutuhkan suatu alat yang dapat menjalankan operasi tersebut. Tetapi tidak semua alat dapat kita gunakan. Kita membutuhkan bahan yang mempunyai daya induksi seperti ujung jari kita. Nah, pada demo Sense kali ini, teacher akan mengajak teman-teman membuat pena ajaib atau magic pen. Kali ini teman-teman akan berperan sebagai seorang penemu cilik. Nanti teman-teman harus melakukannya sendiri ya. Oleh sebab itu, simak penjelasan dari teacher sebaik-baiknya. Pada demo Sense kali ini, kita akan membuat stylus pen dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Kita akan membuat pen ajaib tersebut dengan menggunakan prinsip kerja listrik statis, di mana layar kapasitif pada smartphone hanya merespon induktor yang menghasilkan listrik statis. Gesekan ujung jari pada layar HP akan menyebabkan pertukaran ion positif dan negatif, sehingga terbentuk suatu listrik statis. Bahan indium tinoxide pada layar HP akan mendeteksi listrik statis di permukaan layar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mengadakan kegiatan sambut tema 3 pembelajaran tematik kelas 6 sekolah dasar. Adapun tema 3 sendiri lebih banyak membahas tentang tokoh-tokoh ilmuwan dan juga penemuannya, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini kita dapat berperan sebagai seorang tokoh yang sedang menciptakan sebuah karya. Pada kegiatan kali ini kita akan membuat pena ajaib berdasarkan prinsip listrik statis dan gelombang elektromagnetik pada handphone kita. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan juga merupakan bahan-bahan bekas, karena kita ingin di samping untuk menjaga kelestarian bumi kita dari sampah, kita juga ingin menambah nilai dari bahan-bahan bekas tersebut. Pena ajaib yang akan kita buat nantinya dapat kita gunakan dalam aplikasi whiteboard pada handphone Android kita yang bisa kita unduh melalui aplikasi Play Store. Bahan-bahan bekas yang kita gunakan ya, antara lain tutup miseli instan ya, yang terbuat dari aluminium foil ya, yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan utama. Kemudian jika teman-teman memiliki kantong susu bekas ya, ini bisa kita potong ya, karena ini juga merupakan aluminium foil ya, yang cukup tebal yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk alat-alatnya kita bisa menggunakan pena bekas sebagai penopang dari pena ajaib tersebut ya, yang kita manfaatkan nanti. Kemudian kita juga memerlukan gunting, lalu selotip, dan juga kita bisa menggunakan bantalan kecil sebagai penopang aluminium foil agar tidak mudah sobek ketika kita gesekkan berulang kali pada permukaan layar handphone kita. Adapun langkah-langkah pembuatan pena ajaib adalah sebagai berikut. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita lepaskan penutup dari wadah mie seduh instan. Selanjutnya, kita potong dengan ukuran secukupnya. Nantinya, sisi yang akan kita gunakan sebagai induktor adalah yang berwarna silver atau perak. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasang bantalan bulat kecil pada ujung pena bekas. Fungsinya adalah untuk mencegah agar aluminium foil tadi tidak mudah sobek ketika kita gesek-gesekkan di permukaan layar HP kita. Selanjutnya kita bungkus
bantalan bulat pada permukaan pena bekas tadi dengan menggunakan kertas aluminium foil yang sudah kita potong tadi. Agar tidak mudah lepas, kita berikan selotip pada ujung-ujungnya. Tetapi sisakan ruang ya, agar ujung jari kita tetap berhubungan langsung dengan kertas aluminium foil tadi. Pena ajaib kita sudah siap untuk digunakan. Ingat ya, letakkan ujung jari kita pada bagian aluminium foil yang tidak ada selotipnya. Selamat mencoba teman-teman. Nah teman-teman, tadi adalah kegiatan sambut tema 3 ya, menggunakan prinsip kerja listrik statis dan gelombang elektromagnetik yang ada pada permukaan handphone kita. Semoga kegiatan tadi bermanfaat bagi teman-teman, terutama pena ajaib tadi dapat dimanfaatkan oleh teman-teman pada kegiatan pembelajaran di masa daring seperti ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Fenomena listrik statis ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12. Dan dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Di sini yang menjadi harapan adalah fenomena dari listrik statis yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran dari teacher. Semoga apa yang teacher sampaikan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Sekali lagi, selamat mencoba dan selamat menjadi ilmuwan cilik. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.